Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nafisa Dewi dari kelas 10 Farmasi 2 SMK Yayasan Farmasi Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi. Raja Jayasinghawarman memimpin pelarian keluarga kerajaan yang berhasil meloloskan diri dari musuh. Di mana kala itu kerajaan Salangkanegara mengalami serangan secara terus-menerus. Pada masa pengasingannya, Jayasinghawarman mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Letak Kerajaan Tarumanegara. Menurut para ahli arkeolog, letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura, yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Silsilah Kerajaan Tarumanegara. Berikut ini beberapa daftar raja Kerajaan Tarumanegara yang terkenal. 1. Jayasinghawarman. Raja pertama Kerajaan Tarumanegara adalah Jayasinghawarman yang memerintah dari tahun 358 sampai 382 Masehi, sekaligus pendiri Kerajaan Tarumanegara. Jayasinghawarman merupakan seorang Maharesi yang berasal dari India, tepatnya adalah Salangkayana. 2. Dharmayawarma. Raja selanjutnya adalah Dharmayawarma yang merupakan anak dari Jayasinghawarma. Beliau naik tahta menggantikan ayahnya pada tahun 382 Masehi sampai 395 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatatkan dari raja kedua Kerajaan Tarumanegara ini. Hanya saja namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yakni naskah yang memuat para raja-raja Kerajaan Tarumanegara. 3. Purnawarman. Purnawarman menjadi raja terkenal di Kerajaan Tarumanegara. Namanya tertulis pada prasasti di abad ke-5. Selain itu, namanya juga tercatat dalam naskah Wangsakerta. Beliau memerintah dari tahun 395 Masehi hingga 434 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ibu kota Kerajaan Tarumanegara dipindahkan menuju Sundapura. 4. Suryawarman. Raja Suryawarman merupakan raja ketujuh Kerajaan Tarumanegara. Suryawarman berkuasa selama 26 tahun. 5. Linggawarman. Linggawarman merupakan raja terakhir dari Kerajaan Tarumanegara. Linggawarman memerintah dari tahun 666 Masehi hingga 669 Masehi. Pada masa itu, Raja Linggawarman tidak memiliki putra sebagai penerus tahta Kerajaan Tarumanegara. Beliau hanya memiliki 2 orang putri yang bernama Minarsih putri sulungnya dan Soba Kanca. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara tidak diketahui secara terperinci. Bahkan dalam prasasti hanya tertuliskan nama Raja Purnawarman. Hal yang memungkinkan akan keruntuhan Kerajaan Tarumanegara adalah saat Raja Linggawarman turun tahta. Kepemerintahan dipegang oleh menantunya Tarusbawa. Sayangnya Tarusbawa naik tahta saat Kerajaan Tarumanegara turun pamor, sedangkan Tarusbawa ingin menaikkan lagi nama besar Kerajaan Tarumanegara. Namun, langkah yang diambil malah menyebabkan Kerajaan Tarumanegara hilang. Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa merubah nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini yang menyebabkan Cicit Manikmaya Wretikandayun yang merupakan raja Kerajaan Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Bahkan pemisahan ini didukung oleh Kerajaan Kalingga, sebab pada masa itu pula putra mahkota Sanah menikah dengan Putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga. Hal ini menyebabkan Kerajaan Tarumanegara terbagi menjadi 2, di mana Sungai Citarum sebagai batas kerajaannya. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaterun. Prasasti ini ditemukan di Sungai Ciaterun, yakni salah satu muara Sungai Cisadane Bogor. Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Pada prasasti ini terdapat gambar laba-laba dan telapak kaki Raja Purnawarman. Selain itu ditemukan juga huruf Palawat dan bahasa Sanskerta. 2. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangka. Pasalnya, prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangka, perkebunan jambu.
letaknya yakni 30 km sebelah barat dari kota Bogor. Prasasti ini berisi kebesaran Raja Purnawarman dan gambar telapak kakinya. 3. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Bogor, tepatnya Kampung Cibung Bulan, Kampung Muara Hilir. Prasasti ini cukup istimewa sebab terdapat sepasang telapak kaki gajah. Tapak kaki ini digambarkan sebagai telapak kaki Raja Purnawarman. Dalam agama Hindu, gajah digambarkan sebagai hewan sakral dan dekat dengan Dewa Wisnu. Konon diibaratkan sebagai Maharaja Purnawarman. 4. Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Bogor. Dalam prasasti ini terdapat tulisan aksara Igel yang belum bisa diterjemahkan. Selain itu, ditemukan juga lukisan telapak kaki. 5. Prasasti Pasir Awi. Ditemukan di daerah sekitar perbukitan Pasir Awi, Bojong Honje, Sukamakmur, Bogor. 6. Prasasti Cidang Hayang. Dalam masyarakat sekitar, prasasti ini dikenal sebagai Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepatnya tepi Sungai Cidang Hyang, Kecamatan Manjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti Lebak ditemukan pada tahun 1947. Dalam prasasti ini berisi puisi dengan huruf Palau dan bahasa Sanskerta yang menceritakan kebesaran Raja Purnawarman. 7. Prasasti Tugu. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara yang terpanjang. Ditemukan di Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta. Prasasti ini dipahat pada batu bulat panjang yang melingkar. Cukup sekian penjelasan saya mengenai Kerajaan Tarumanegara. Bila ada kesalahan pengucapan atau penulisan harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.